Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI, memimpin rapat review realisasi anggaran tahun 2020 yang dipusatkan di PIH Batam, Senin 28 Desember 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut, para pejabat eselon 3 dan 4, kepala madrasah, kepala KUA, dan para pengelola keuangan. Dalam sambutannya, Kasubag Keuangan dan BMN Kanwil Kemenak Kepri, Afifah Mardiah SAG menyebutkan, realisasi anggaran di lingkungan Kanwil Kemenak Kepri sudah mencapai 96,96% hingga review digelar. Angka tersebut menurutnya akan terus meningkat karena masih ada pencairan anggaran yang akan dilakukan. Total realisasi per 28 Desember 2020 sebesar 96,96%. Oleh karena itu, target realisasi bisa mencapai 98%. Estimasinya masih adanya pencairan pada tanggal 28 hingga 31 Desember 2020 melalui mekanisme SPMLS kontraktual, SPM TUP yang belum dipertanggungjawabkan, dan SPM GUP nihil. Ia optimis bisa maksimal. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Kepri mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan jika ada audit tugas dan fungsi, baik yang dilaksanakan oleh Itjen Kemenak maupun auditor eksternal yang mengarah pada efektivitas pelaksanaan program dan anggaran. Untuk itu, menurutnya, jajarannya perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Bahkan menurutnya, dalam masa mendatang, diperlukan program kerjasama dengan BPKP untuk melaksanakan diklat SPIP. Kakanwil lebih jauh meminta jajarannya untuk mengoptimalkan peluang menyempurnakan pekerjaan pada masa pemeliharaan karena masih ada blocking dana 5% yang digunakan untuk pemeliharaan selama jangka waktu 6 bulan. Kakanwil kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk lebih berhati-hati dalam memilih SDM untuk menjadi PPK, PPSPM, dan Pokja. Menurutnya, KPA wajib mencari SDM yang bisa bekerja sama dengan baik. Terkait dengan perpindahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang dilakukan pemerintah, bertujuan untuk menambah tenaga profesional yang ahli dalam bidang tertentu. Kakanwil menyebutkan bahwa jabatan mulai difungsionalkan untuk merampingkan struktur organisasi. Keunggulan jabatan fungsional antara lain kepangkatan yang bisa diraih secara maksimal sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya. Kakanwil mengingatkan bagi pejabat fungsional yang mengalami kemacetan untuk naik pangkat menjadi 4A khususnya guru, maka bisa bekerja sama dengan STAIN berdasarkan MOU yang baru saja ditandatangani. Bagi ASN Kemenak Kepri yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3, dibuka peluang yang sebesar-besarnya. Pada saat itu, Kakanwil juga mengapresiasi ASN Kemenak Kepri yang sudah bergotong royong dengan berwakaf uang dengan total mencapai 77 juta rupiah. Ia meminta jajarannya untuk memetakan potensi wakaf yang ada di Kepulauan Riau sesuai dengan keunggulan masing-masing kabupaten dan kota yang secara spesifik berbeda-beda. Kakanwil meminta jajarannya segera pasang target untuk langsung kebut pekerjaan supaya clear pada Oktober 2021. Segera melakukan diskusi untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul di tahun 2021. Menurutnya, Renstra adalah baseline yang menuntut jajarannya membedah DIPA setiap tahunnya agar target Renstra bisa tercapai. Kementerian Agama Kepulauan Riau ini mungkin satu rekening untuk kita wakaf uang, karena memang ada saldo kemarin, masih ada saldo sekitar 241 juta Pak. Saya ingin masukkan dari Bapak Ibu sekalian untuk apa uang ini, yang jelas Pak. Ya, kita ini memakmurkan orang yang dipilih, kita paling dekat dulu lah, baru kita memakmurkan orang lain. Nah, nanti mungkin dari manfaat yang dari wakaf-wakaf itu secara rutin setiap bulan nanti kita akan laporkan Pak, kita startingnya dari sekian, nanti kita akan progres bahwa kita usahakan 6 bulan ini kita lihat berapa kita bisa mengumpulkan
wakaf di lingkungan Kemenang. Wakaf uang. Nggak usah banyak-banyak Pak, 20.000 ya apa-apa, yang penting ikhlas. Nah, kalau memang yang apa namanya nanti mungkin dengan Pak Mana nanti menerima wakaf uang itu kan dari tidak semua bank syariah Pak. Tapi biasanya dari dulu ya. Nah, kita nih mengelola sesuatu yang benar lah, kan sudah ada aturannya. Tinggal dipelajari aturannya, terus implementasi aturannya seperti apa. Terus bagaimana juga caranya memanfaatkan itu yang benar di tempat sasaran dan itu mampu bagaimana mengatasi problem-problem bagi teman-teman kita di lingkungan Kemenang.